Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kita sudah ngerti taubat itu apa, tapi apa benar sudah ngerti? Jangan lupa fokusnya ke materinya ya, jangan fokus ke saya. Nek fokus ke saya nanti khawatirnya dianggapnya saya sudah ahli taubat. Dosaku ya sih oke. Saya awali dari definisi kata-katanya. Kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a. Yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk. Nah, nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Kalau taubat itu dari yang salah kita geser ke yang benar. Dari sesat ganti ke taat. Itu taubat. Kemarin dosanya banyak, kemudian saya tidak mau lagi melakukan dosa, ganti yang dosa dengan kebaikan, namanya taubat. Nanti ada istilah inabah. Kalau inabah itu dari sebenarnya sudah baik, tapi ya belum sempurna. Masih bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Itu namanya inabah. Kemarin sholatku masih asal-asalan. Nah, besok lebih baik. Jadi dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya inabah. Nanti ada lagi aubah. Ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah. Selalu tawajuh merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Wali kekasihnya Allah, bukan wali murid atau walian. Jadi para aulia maksudnya. Nah, jadi ini satu rumpun. Ada taubat, ada inabah, ada aubah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan taubat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3, namanya aubah. Nah ini, cuma saya tidak yakin sudah beres urusan tobatnya. Dosane sih oke, wong kalau buka HP kadang-kadang ngelirik-ngelirik yang tidak harus dilirik. Bismillah kita latihan, memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf Pak, khilaf. Saya kan manusia Pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi, kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama, pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya taubat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang paling murni. Nanti para ulama definisinya macam-macam. Itu saya ambilkan beberapa definisi dari para ulama. Tobat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada tobat yang tidak murni. Ada berbagai motif tobat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, tobat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Jadi lengkap. Hatinya tobat, mulutnya tobat,
pekerjaan dosanya dihentikan dan janji tidak akan mengulang lagi. Ini menurut Al-Kalbi. Jadi begitu sadar, ya Allah ini dosa. Tapi mantap, tidak ragu-ragu. Jangan-jangan besok saya gitu lagi ya. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantaplah nawa itu, pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana. Nah, ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha. Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja, jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita, tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka, wah saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan. Tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Jadi tidak ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat kok kembali lagi ke sini. Ayo besok tak tobat lagi lah, gampang. Nah, itu berarti tidak serius tobatnya. Jadi tobat itu ya memang ganti gaya hidup. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri, kuat tidak ya kira-kira? Ya tidak kuat, kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya tidak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi. Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita merasa apa sih yang Allah tidak mampu, pasti Allah kalau menghendaki ya bisa. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah, ini definisi-definisi taubat nasuha. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Kamu jalankan saja sekuasamu untuk bertobat ini. Ayo latihan tobat yang benar. Makanya kalau teman-teman kok tiba-tiba sampai pada momen harus konflik dengan orang, mungkin terdorong untuk maki-maki orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ayo kembali dulu pada diri kita. Emangnya aku tidak pernah salah? Memangnya aku tidak pernah keliru? Tidak pernah khilaf? Fitrah kita itu ya antara lain khotok wan nisyan. Ada sisi itunya, maka tobat penting. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Jadi kalau kalian muhasabah mungkin bukan minggu ini saya salah apa, tapi jam ini saya salah apa. Atau jangan-jangan menit ini saya salah apa ya. Dari berangkat ke masjid ngaji sampai sekarang dalam masjid kira-kira saya ada salah enggak? Perbuatan mungkin tidak, tapi pikiranku ada salahnya enggak? Ada kelirunya enggak? Ada negatifnya enggak?
Mungkin jangan-jangan tadi sudah sebelum jam 8 sampai sini, wah Pak Faiz kok enggak datang-datang sih. Katanya on time. Muslim yang baik itu menetapi waktu kok yo jam 8 lebih belum datang-datang. Pikiranmu bilang begitu. Nah, ayo coba. Jangan-jangan dosamu tidak mingguan, tidak harian. Jangan-jangan jam-jaman. Jangan-jangan menitan. Jangan-jangan detikan. Setiap kali kamu buka HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan. Jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah. Detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhluk khotok wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Tidak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, tidak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah. Atau ditunjuk bahwa kamu salah. Padahal mungkin memang kamu salah. Itu kan yang membuat sering ada konflik orang ngantri misalnya. Orang ngantri tiba-tiba nyerobot. Terus dimarahi, mbok yo jangan nyerobot. Kadang-kadang dia malah nyolotnya lebih kuat. Padahal dia yang salah. Kenapa? Orang gelisah. Kalau disalahkan, ditunjukkan kesalahannya. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat, ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan, kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak. Jadi ini kecenderungan kita yang kedua. Ya kalau kita bisa mengalahkan ego, kemudian saya tidak apa-apa kok Pak, kalau orang kritik menunjukkan saya salah, berarti kamu hebat. Tapi sebenarnya sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya. Padahal dia sendiri tahu itu salah. Sampai kadang defense mechanism. Wah, kamu kok nonton video-video kayak gitu? Terus, alah ngapain sih ngurusin hal kecil kayak gini? Yang dosa lebih besar banyak itu, yang korupsi itu, yang kamu malah lari kemana-mana. Karena tidak ingin yang salah itu kamu, biar orang lain saja yang salah. Nah ini kecenderungan kita. Nah ini ciri kedua. Maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, nah ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini normalisasi kesalahan yang kita lakukan. Ah wajar Pak, manusia begitu. Saya manusia normal Pak, makanya ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Kamu kok sering bolos? Ya biasalah Pak, anak muda. Kayak tidak pernah muda aja Bapak ini. Kamu normalkan yang salah. Nah ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja, yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Makanya kalau kita dengerin YouTube, kalau kita mencari ustadz yang kita sukai, kalau itu mesti yang kita cari yang cocok dengan kebenaran yang kita yakini selama ini. Kita kalau bahasanya Sartre dulu, kita hanya ingin mendengarkan gema suara kita. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran.